Halo Oi, semuanya, perkenalkan nama saya Illuminata Elizabeth Wea dengan NIM 24 10 11 35 003 dengan mata kuliah Intermediate Academic English. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 7. Saya akan menjelaskan materi pertama yaitu long conversation atau definisi percakapan panjang. Percakapan panjang adalah bagian dari tes atau latihan mendengarkan yang melibatkan percakapan antara dua atau lebih pembicara yang berlangsung lebih lama dari dialog pendek. Percakapan ini biasanya mencakup berbagai topik dan detail, dan seringkali membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan tujuan percakapan. Durasi percakapan panjang biasanya berlangsung antara 1 hingga 3 menit. Formatnya biasanya akan mendengarkan rekaman percakapan dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan pilihan ganda berdasarkan apa yang Anda dengar. Tujuan dari percakapan panjang yakni yang pertama, menguji pemahaman mendalam, mengukur kemampuan Anda untuk memahami detail, ide utama, tujuan pembicara dan konteks percakapan. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan mengikuti alur percakapan, menguji kemampuan Anda untuk mengikuti alur percakapan yang kompleks, dan memahami bagaimana ide-ide itu terhubung. Yang ketiga, menguji kemampuan mengidentifikasi sikap dan opini, mengukur kemampuan Anda untuk mengidentifikasi sikap, opini, dan perasaan pembicara. Strategi untuk menghadapi percakapan panjang. Yang pertama, sebelum mendengarkan, baca pertanyaan terlebih dahulu. Sebelum rekaman diputar, baca pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini akan membantu Anda fokus pada informasi penting saat mendengarkan. Identifikasi topik utama, cobalah untuk mengidentifikasi topik utama atau tema percakapan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang kedua, saat mendengarkan, fokus pada ide utama, identifikasi ide utama atau poin-poin penting yang dibahas dalam percakapan. Catat detail penting, buat catatan singkat tentang detail-detail penting seperti nama, tempat, waktu, dan alasan. Perhatikan nada, intonasi pembicara untuk memahami sikap dan perasaan mereka. Yang berikut, hubungkan informasi. Cobalah untuk menghubungkan informasi yang Anda dengar dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Selanjutnya yang ketiga, setelah mendengarkan, jawab pertanyaan dengan hati-hati. Gunakan catatan Anda dan ingatan Anda untuk menjawab pertanyaan dengan hati-hati. Eliminasi pilihan yang salah. Jika Anda tidak yakin dengan jawaban yang benar, coba eliminasi pilihan-pilihan yang jelas salah. Pilih jawaban yang paling tepat. Pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan pemahaman Anda tentang percakapan. Contohnya, what is the main topic of the conversation? Apa topik utama percakapan? Yang kedua, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh wanita? Yang ketiga, why does the man disagree with the woman? Mengapa pria itu tidak setuju dengan wanita? Yang keempat, what will the speakers probably do next? Apa yang mungkin akan dilakukan oleh para pembicara selanjutnya? Yang kelima, how does the man feel about? Bagaimana perasaan pria itu tentang bla. Selanjutnya materi kedua yaitu long talk. Long talks mengacu pada bagian tes atau latihan mendengarkan di mana Anda akan mendengarkan rekaman monolog atau presentasi yang lebih panjang dari percakapan biasa. Ini bisa berubah ceramah, pidato, pengumuman, atau laporan. Durasi biasanya berlangsung antara 3 sampai 5 menit atau lebih. Formatnya Anda akan mendengarkan rekaman dan kemudian menjawab serangkaian pertanyaan pilihan ganda berdasarkan apa yang Anda dengar. Tujuan dari long talks yakni
Yang pertama, menguji pemahaman mendalam, mengukur kemampuan Anda untuk memahami informasi yang kompleks dan rinci dalam monolog yang panjang. Yang kedua, mengevaluasi kemampuan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Menguji kemampuan Anda untuk membedakan antara ide utama dan detail yang mendukung atau menjelaskan ide tersebut. Yang ketiga, menguji kemampuan mengikuti alur logis, mengukur kemampuan Anda untuk mengikuti alur argumen atau penjelasan yang disajikan oleh pembicara. Yang keempat, menguji kemampuan mengidentifikasi tujuan dan sikap pembicara. Mengukur kemampuan Anda memahami tujuan pembicara, misalnya menginformasikan, meyakinkan, menghibur, dan sikap mereka terhadap topik yang dibahas. Untuk strateginya, yang pertama, sebelum mendengarkan, baca pertanyaan terlebih dahulu. Seperti dalam percakapan panjang, membaca pertanyaan sebelum mendengarkan rekaman akan membantu Anda fokus pada informasi yang relevan. Untuk mengidentifikasi topik utama dan tujuan pembicara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang kedua, saat mendengarkan, fokus pada ide utama dan struktur. Perhatikan bagaimana pembicara menyusun presentasi mereka. Apakah mereka menggunakan pengantar, poin-poin utama, dan kesimpulan. Catat detail penting, buat catatan singkat tentang detail-detail penting seperti nama, tanggal, tempat, statistik, dan contoh. Perhatikan kata kunci dan frasa transisi. Kata kunci dan frasa transisi misalnya selanjutnya, oleh karena itu, sebagai contoh. Dapat membantu mengikuti alur argumen pembicara. Identifikasi tujuan dan sikap pembicara. Perhatikan nada dan gaya bahasa pembicara untuk memahami tujuan dan sikap mereka. Yang ketiga, setelah mendengarkan, jawab pertanyaan dengan hati-hati. Gunakan catatan dan ingatan Anda untuk menjawab pertanyaan dengan hati-hati. Eliminasi pilihan yang salah. Jika Anda tidak yakin dengan jawaban yang benar, coba eliminasi pilihan-pilihan yang jelas salah. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan pemahaman Anda tentang presentasi. Dan sekarang mari kita lihat contoh dari Long the Talk. Yang pertama, what is the main topic of the talk? Apa topik utama pembicara? Yang kedua, what is the speaker's purpose? Apa tujuan pembicara? Yang keempat, according to the speaker, what is the main advantage of? Menurut pembicara, apa keuntungan utama dari bla bla bla. Yang keempat, what does the speaker recommend? Apa yang direkomendasikan oleh pembicara? Yang kelima, how does the speaker feel about? Bagaimana perasaan pembicara tentang bla bla. Berikut materi ketiga tentang adverbial clause. Clause adverbial adalah klausa bawahan yang berfungsi sebagai kata keterangan. Klausa ini memberikan informasi tambahan tentang kata kerja utama dalam kalimat utama. Informasi ini dapat berupa waktu, tempat, alasan, cara, kondisi, konsensi, tujuan, atau akibat. Tujuan dari klausa adverb ini, yang pertama, memberikan informasi tambahan. Klausa adverbial memperkaya kalimat dengan memberikan detail tentang kapan, di mana, mengapa, bagaimana, atau dalam kondisi apa suatu tindakan terjadi. Yang kedua, menghubungkan ide. Klausa adverbial membantu menghubungkan ide-ide dalam kalimat dengan menunjukkan hubungan sebab, akibat, perbandingan, dan konteks. Yang ketiga, menambahkan variasi. Klausa adverb dapat membuat tulisan lebih menarik dan bervariasi dengan memberikan fleksibilitas dalam struktur kalimat. Berikut mari kita lihat contoh dari adverbial clause yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang pertama, adverbial clause of the time menyatakan kapan suatu tindakan terjadi ya. Contohnya, I will call you when I arrive. Yang kedua, adverbial clause of place menyatakan di mana suatu tindakan terjadi. Contohnya,
You can see wherever you like. Yang ketiga, adverbial clause of manner. Menyatakan bagaimana suatu tindakan terjadi. Contohnya, he drivers as if he were meat. Yang keempat, adverbial clause of reason or cause. Menyatakan mengapa suatu tindakan terjadi. Contohnya, I am happy because you are here. Yang kelima, adverbial clause of purpose. Menyatakan maksud dari suatu tindakan. Contohnya, I study hard so that I can pass the exam. Yang keenam, adverbial clause of condition. Menyatakan syarat terjadinya suatu tindakan. Contohnya, I will help you if you need it. Yang ketujuh, adverbial clause of result or consequence. Menyatakan hasil dari suatu tindakan. Contohnya, it was so hot that I fainted. Yang kedelapan, adverbial clause of consequence. Menyatakan suatu yang bertentangan dengan tindakan utama. Contohnya, although it was raining, we went for a walk. Selanjutnya, materi keempat yaitu noun clause atau klausa nomina. Clause nomina atau noun clause adalah klausa bawahan yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Ini berarti klausa tersebut dapat menggantikan posisi kata benda dan menjelaskan fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh kata benda. Tujuan klausa nomina yang pertama, berfungsi sebagai subjek. Klausa nomina dapat menjadi subjek dari kata kerja dalam kalimat utama. Yang kedua, berfungsi sebagai objek. Klausa nomina dapat menjadi objek langsung atau objek tidak langsung dari kata kerja dalam kalimat utama. Yang ketiga, berfungsi sebagai pelengkap. Klausa nomina dapat menjadi pelengkap subjek dan pelengkap objek dalam kalimat utama. Yang keempat, berfungsi sebagai aposisi. Klausa nomina dapat memberikan penjelasan atau informasi tambahan tentang kata benda lain dalam kalimat utama. Nah, berikut ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan noun clause sebagai subjek. Yang pertama, what she said surprised everyone in the room. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang di dalam ruangan itu. Dalam kalimat ini, what the said adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja surprise. Yang kedua, how he did it remains a mystery. Bagaimana dia melakukannya tetapi tetap menjadi misteri. Di sini, how he did it adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja remains. Yang ketiga, that he faced the exam made his parents very happy. Bahwa dia lulus ujian membuat orang tuanya sangat bahagia. That the passed the exam adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja made. Yang keempat, whether she will come or not is still uncertain. Apakah dia akan datang atau tidak masih belum pasti. Whether she will come or not adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja is. Selanjutnya yang kelima, where they went is a secret. Kemana mereka pergi adalah rahasia. Where they went adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja is. Yang keenam, why he left so early is not clear. Mengapa dia pergi begitu cepat tidak jelas. Why he left so early
adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja is. Yang ketujuh, what you need to do is focus on your study. Apa yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada studimu. What you need to do adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja is. Yang terakhir, yang kedelapan, who will win the competition is anyone's guess. Siapa yang akan memenangkan kompetisi adalah tebakan siapapun. Who will win the competition adalah klausa nomina yang bertindak sebagai subjek dari kata kerja is. Sehingga dalam semua contoh di atas, klausa nomina bertindak sebagai subjek kalimat dan seluruh klausa nomina tersebut dapat digantikan oleh kata benda tunggal. Misalnya, what she said biasa digantikan dengan here was. Selanjutnya, materi kelima yaitu adjective clause atau klausa adjektif. Klausa adjektif adalah kelompok kata yang mengandung subjek dan kata kerja dan berfungsi untuk memodifikasi atau memberikan informasi tambahan tentang kata benda, noun, atau kata ganti, pronoun, dan kalimat utama. Dengan kata lain, klausa ini berfungsi seperti kata sifat atau adjektif. Fungsinya, klausa adjektif memberikan deskripsi lebih lanjut atau mengidentifikasi kata benda atau kata ganti yang dirujuk. Kata penghubung, klausa adjektif biasanya dimulai dengan kata ganti relatif. Relatif pronoun seperti who, whom, which, that, atau kata keterangan relatif adverb seperti where, when, why. Berikut adalah jenis kata penghubung dalam klausa adjektif. Yang pertama, kata ganti relatif atau relative pronouns. Who mengacu pada orang sebagai subjek. Contohnya, the woman who called it is my sister. Wanita yang menelpon adalah saudara perempuan saya. Sedangkan which mengacu pada benda atau hewan. Contohnya, the book which I borrowed is very interesting. Buku yang saya pinjam sangat menarik. Yang berikut that. Mengacu pada orang, benda, atau hewan. Bisa digunakan sebagai pengganti who, whom, atau which dalam beberapa kasus. Contohnya, the car that I bought is new. Mobil yang saya beli baru. Kita lihat jenis kata penghubung dalam klausa adjektif yang kedua, yaitu kata keterangan relatif atau relative adverbs. Yang pertama itu verb, where. Mengacu pada tempat ya. Contohnya, the city where I was born is Jakarta. Kota tempat saya dilahirkan adalah Jakarta. Berikutnya when. Mengacu pada waktu. Contohnya, the day when we met was unforgettable. Hari ketika kami bertemu tidak terlupakan. Berikutnya adalah why. Mengacu pada alasannya. Contohnya, the reason why he left is still you know. Alasan mengapa dia pergi masih belum diketahui. Berikutnya adalah jenis klausa adjektif berdasarkan kebutuhan informasi. Yang pertama, klausa adjektif restriktif, yaitu memberikan informasi penting yang mengidentifikasi kata benda yang dirujuk. Klausa ini penting untuk memahami makna kalimat dan tidak dapat dihilangkan tanpa mengubah makna dari dasar kalimat. Dan tidak menggunakan koma untuk memisahkan klausa dari kata benda yang dimodifikasi ya. Contohnya, the book that is on the table is mine. Buku
Yang ada di atas meja adalah milik. Mengidentifikasi buku mana yang dimaksud. Yang kedua, klausa adjektif non-restriktif, yaitu memberikan informasi tambahan yang tidak penting untuk mengidentifikasi kata benda yang dirujuk. Klausa ini dapat dihilangkan tanpa mengubah makna dasar kalimat dan menggunakan koma untuk memisahkan klausa dari kata benda yang dimodifikasi ya. Contohnya, my sister who lives in Jakarta is a doctor. Saudara perempuan saya tinggal di Jakarta adalah seorang dokter. Memberikan informasi tambahan tentang saudara perempuan, tetapi kita sudah tahu siapa yang dimaksud. Berikut beberapa contoh kalimat sederhana yang menggunakan adjective clause. Yang pertama ya, the book that I borrowed is interesting. Buku yang saya pinjam menarik. Klausa adjektif that I borrowed memodifikasi kata benda book. Yang kedua, the man who is talking to John is my father. Pria yang sedang berbicara dengan John adalah ayah saya. Klausa adjektif who is talking to John memodifikasi kata benda yaitu man. Yang ketiga, the house where I live is small. Rumah tempat saya tinggal kecil. Klausa adjektif where alive memodifikasi kata benda yaitu house. Yang keempat, the car with it red is mine. Mobil yang berwarna merah adalah milik saya. Klausa adjektifnya which is red memodifikasi kata benda yaitu car. Selanjutnya kita bahas materi ke-6 yaitu reduce clause and inversion. Yang pertama, reduce clause atau clause reduksi adalah proses mempersingkat klausa. Biasanya klausa adjektif atau adverbi. Dengan menghilangkan beberapa elemen seperti kata penghubung, relative pronoun atau subordinating conjunction, dan atau kata kerja bantu, auxiliary verb. Tujuannya adalah untuk membuat kalimat lebih ringkas dan efisien tanpa mengubah makna dasarnya. Jenis-jenisnya yang pertama, reduce adjective clause, klausa yang menjelaskan kata benda direduksi dengan participle in or it. Participle in or it mengganti klausa yang punya be plus a verb. Contohnya, the book that is lying on the table. The book lying on the table. Menghilangkan who or which menjadi bentuk kata sifat langsung. Contohnya, the man who is honest. The honest man. Selanjutnya B, reduces adverbial clause. Clause ya yang menjelaskan keterangan waktu, sebab, kondisi, dan lain-lain. Participle in or it mengganti klausa waktu atau sebab. Example, here I was walking in the park. Tanpa subjek jika sama. Subjek klausa dihilangkan. Example, when you are ready. When ready. Yang berikut dengan with atau without menunjukkan kondisi atau keadaan. Example, because the weather was good. With the weather being good. Yang kedua yaitu inversion. Inversi adalah perubahan urutan kata dalam kalimat, di mana kata kerja verb diletakkan sebelum subjek. Inversi biasanya digunakan untuk memberikan penekanan atau untuk mengikuti aturan tata bahasa tertentu. Jenis-jenisnya yang pertama negative adverbs.
digunakan untuk menekankan kata keterangan negatif seperti never, rarely, seldom, hardly, dan lain-lain. Example, never have I seen such a sunset. Aku tidak pernah melihat matahari terbenam seindah ini. Bagian B-nya adalah only inversion. Inversi setelah frasa yang diawali only, yaitu only after, only when, only then, dan lain-lain. Example-nya, only after it was too late did I really see my mistake. Yaitu baru setelah semuanya terlambat, aku menyadari kesalahanku. Bagian C, adverb of place. Kata keterangan tempat di awal kalimat untuk menonjolkan posisi. Example-nya, on the table is the book. Di atas meja ada buku itu. Bagian D, conditional sentence, yaitu tanpa if, menggunakan had, were, shall di depan untuk bentuk formal. Example, shall you need anything, call me. Jika kamu membutuhkan sesuatu, hubungi aku. Selanjutnya materi ke-7 yaitu subject verb agreement, yaitu keselarasan subjek dan kata kerja dan comparison. Subject agreement, kelarasan subjek dan kata kerja adalah aturan tata bahasa yang menyatakan bahwa kata kerja dalam sebuah kalimat harus sesuai dengan subjeknya dalam hal jumlah singular atau plural. Dengan kata lain, jika subjeknya tunggal, kata kerjanya harus dalam bentuk tunggal ya. Dan jika subjeknya jamak, kata kerjanya harus dalam bentuk jamak. Jenis-jenisnya yang pertama, subjek gabungan atau compound subject. Jika dua subjek dihubungkan dengan N, kata kerja jamak. Contohnya gini, John and Mary are coming. Berikutnya, jika dihubungkan dengan or nor, kata kerja mengikuti subjek terdekat. Example-nya, either the student or the teacher is responsible. Bagian B-nya, collective nouns. Yaitu jika dianggap satu kesatuan, gunakan kata kerja tunggal. Example-nya, the team is playing well. Dan jika dianggap individu, gunakan kata kerja jamak. Example-nya, the family are deciding on their vacation plans. Bagian C-nya, indefinitive pronouns. Yaitu each, everyone, somebody, nobody. Itu selalu tunggal. Example-nya, everyone is invited. Berikutnya, some, all, most, bisa tunggal atau jamak tergantung konteks. Example-nya, some of the students are absent. Bagian D-nya, frasa prinsip atau intervening phrases. Frasa tambahan ini diantaranya subjek dan kata kerja tidak memengaruhi keselarasannya. Example, the book along with the notebooks is on that desk. Kedua, comparison atau perbandingan. Perbandingan adalah cara untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan antara dua atau lebih hal. Ada 3 jenis perbandingan utama, yaitu positif, komparatif, dan superlatif. Yakni antara lain, kita lihat A, positive degree atau tingkat positif. Digunakan untuk menunjukkan bahwa dua hal memiliki kualitas yang sama. Example-nya, John is as tall as Mary. John setinggi Mary. Bagian B-nya,
comparative degree atau tingkat komparatif. Digunakan untuk membandingkan dua hal dan menunjukkan bahwa salah satunya memiliki kualitas yang lebih atau kurang dari yang lain. Untuk kata sifat dan kata keterangan pendek, tambahan er di akhir kata dan gunakan than. Contohnya, John is taller than Mary. Yaitu John lebih tinggi dari Mary. Untuk kata sifat dan kata keterangan panjang gunakan more or less plus adjective plus than. Contohnya, this book is more interesting than that one. Bagian C-nya superlative degree atau tingkat superlatif. Digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih hal dan menunjukkan bahwa salah satunya memiliki kualitas tertinggi atau terendah. Misalnya kata pendek is plus the. Example-nya, John is the tallest student in the class. Kata panjangnya most or least plus adjective plus the. Example-nya, this is the most interesting book I've read. Bagian D-nya irregular comparison atau tidak teratur. Beberapa kata sifat dan kata keterangan memiliki bentuk perbandingan yang tidak teratur. Kita lihat positifnya tuh God. Komparatifnya better, superlatifnya best. Positifnya but, komparatifnya worse, superlatifnya worse. Positifnya far, komparatifnya farther or farther, superlatifnya far, has, or far has. Positifnya little, komparatifnya less, superlatifnya least. Positifnya much or many, komparatifnya more, superlatifnya most. Sekian penjelasan dari saya terkait materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.